Selamat berjumpa dengan saya, Hanung Prastia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan simulasi rubrik penilaian uji kompetensi hipnoterapi. Simak, nikmati, dengarkan baik-baik sampai selesai. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, serta komen. Lulusan program kursus dan pelatihan bidang hipnoterapi yang berbasis jenjang 3 KKNI memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian prosedur hipnoterapi berdasarkan konsep umum, pengetahuan, keterampilan operasional lengkap, serta mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab sebagai seorang hipnoterapis. Sebelum mendapatkan sertifikat kompeten, maka calon praktisi hipnoterapi akan mengikuti serangkaian uji kompetensi. Pada sesi ini, saya akan tampilkan simulasi rubrik penilaian uji kompetensi. Elemen kompetensi yang akan kita simulasikan adalah elemen kompetensi melaksanakan wawancara dengan klien, memberikan informasi tentang hipnoterapi kepada klien. Indikator kelulusan kompetensi ini ada 2. Yang pertama adalah ketepatan peserta didik dalam memperoleh informasi personal klien sesuai prosedur operasional standar. Sedangkan yang kedua, ketepatan peserta didik dalam melaksanakan pendekatan dan pengakraban dengan meniru dan mencocokkan pola klien. Baiklah, kita lihat komponen penilaian pertama. Komponen penilaian untuk indikator kelulusan yang pertama yaitu pemilihan sarana dan prasarana hipnoterapi yang tepat. Antara lain, ruangan khusus, audio relaksasi, kursi hipnoterapi, alat rekam, formulir standar rekam sesi hipnoterapi. Kemudian setelah pemilihan sarana dan prasarana, selanjutnya adalah pengenalan diri sendiri yang terdiri dari salam dan menyebutkan identitas diri. Selamat siang, Mas Krisna. Saya Hanung. Saya akan bantu Mas Krisna supaya prestasinya semakin bagus, semakin hebat. Ya. Setelah itu, penilaian akan melihat bagaimana informasi personal klien didapatkan. Meliputi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan kontak keluarga terdekat. Komponen penilaian pemilihan sarana dan prasarana hipnoterapi yang tepat akan mendapatkan skor 2 jika peserta didik memilih sarana dan prasarana sesuai standar, dan akan mendapatkan skor 1 jika hanya memilih sebagian prasarana dan sarana yang sesuai standar. Dan jika tidak memilih sarana dan prasarana sesuai standar, skornya 0. Sedangkan komponen penilaian pengenalan diri sendiri, peserta didik mendapatkan skor 2 jika melakukan pengenalan diri dengan baik, dan tidak mendapatkan skor jika tidak memperkenalkan diri. Komponen penilaian informasi personal klien meliputi bagaimana dia mencatat informasi personal klien secara lengkap ke formulir standar. Ketika peserta didik mencatat informasi personal klien secara lengkap ke formulir standar, maka diberikan skor 2. Tetapi jika hanya mencatat sebagian informasi personal klien ke formulir standar, maka diberikan skor 1. Dan jika tidak mencatat informasi personal klien ke formulir standar, maka tidak diberikan skor nilai alias 0. Selanjutnya, komponen penilaian untuk indikator kelulusan yang kedua adalah dilakukan pendekatan dengan pengakraban, yaitu dengan meniru respon verbal,
mencocokkan respon verbal, meniru bahasa tubuh, mencocokkan bahasa tubuh. Boleh tahu dengan Mas siapa? Mas Valentino Krishna Yunadi Prasetya. Mas Valentino Krishna Yunadi Prasetya. Biasa dipanggil apa, Mas? Krishna. Krishna. Iya. Krishna sekarang kelas berapa? 8. Kelas 8. Iya. Oh, sekolahnya di mana? Di Bintang Laut. Di SMP. Iya. SMP Bintang Laut. Iya. Kemudian juga dilaksanakannya penjelasan tentang hipnoterapi. Nanti Mas Krishna akan saya bantu dengan hipnoterapi. Hipnoterapi itu suatu terapi relaksasi. Jadi nanti Mas Krishna tetap bisa mendengar semua yang saya sampaikan. Mas Krishna tetap mendengar, bisa berespon, ya. Dan apa yang saya katakan nanti akan teringat terus dalam pikiran Mas Krishna. Komponen penilaian dilakukan pendekatan dengan pengakraban, dan pengakraban akan diberikan skor 2 jika peserta didik meniru dan mencocokkan respon verbal dan nonverbal klien, dan mendapatkan skor 1 jika hanya meniru dan mencocokkan respon verbal klien, dan tidak mendapatkan skor jika tidak meniru dan tidak mencocokkan respon klien. Sedangkan dilaksanakannya penjelasan tentang hipnoterapi akan diberikan skor 2 jika peserta didik menjelaskan konsep dan prinsip hipnoterapi. Dan jika tidak menjelaskan konsep dan prinsip hipnoterapi, maka tidak diberikan skor. Demikian contoh simulasi rubrik ujian kompetensi hipnoterapi. Semoga bermanfaat. Pastikan Anda menjadi praktisi hipnoterapi yang diakui negara, legal, dan menjadi berkah. Salam sinergi, saya Hanung Prastia, The Mind Puncture Master. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.